Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Agak dijauhkan ya, sedikit kameranya. Sama Bapak siapa Pak ini namanya Pak? Bapak Ibrahim. Bapak Ibrahim. Udah berapa lama itu sakitnya Pak? 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih. Sebelah sininya enggak benjol kah Pak? Cuman sebelah sininya aja kah? Enggak sebelumnya. Pernah ke dokter Pak sebelumnya? Udah pernah? Nah, Pernah. Kata dokter katanya kena penyakit apa Pak? Gangguan apa? katanya bisul kah? Kanker, kanker. Tapi enggak ya, yang kanker Pak. Bukan bisul berarti. Sakit enggak itu kalau dipegang gini? Makan kadang berjalan kan nganyut kepala tuh mau paning-paning gitu. Sarap lah bawahnya. Udah obat tuh sampai ke tapang ini sambil datangnya anak kan gitu. Kalau saya tuh Pak, diarahkan ke bapaknya aja, dengan ngobrol sama bapak aja. Ke bapaknya, ke muka bapak. Di agak jauh aja. Ada penjian. Ini apa ya? Mohon maaf Pak ya. Iya. Posisi ini di mana Pak? Posisi ini di mana? Siapa? Oh, di Ketapang. Nah, Ketapangnya di mana ini Pak? tempat anak. Oh, tempat anak. Saya sering Pak dulu itu ngobat-ngobati ke situ, ke Ketapang, ke Kendawangan dulu. Jadi gini Pak, kalau saya itu sistem pengobatannya itu melihat dari sebab akibat Pak ya. Jelaskan suara saya Pak. Yeah. Jadi mengapa seseorang bisa terkena penyakit ini? Itu karena sebab begini gitu. Jadi istilahnya itu ada yang harus dirubah, ada yang harus diperbaiki gitu. Seperti orang misalnya perutnya panas, itu karena akibat kadang kita itu sering emosi yang dipendam gitu. Kalau Bapak ini benjolan di sebelah kiri ya Pak? Iya, itu tuh biasanya Pak ya, tapi ya mohon maaf Pak ya. Biasanya itu Bapak itu sering emosi, kalau ngomong itu biasa kadang suka ngotot gitu. Itu benar ndaknya walau alam lah gitu ya. Itu akibat seperti itu gitu biasanya gitu. Itu benar dah Pak. Banyak emosi gitu Bang. Emosi. Jadi kalau ada apa-apa tuh sering ngotot gitu bicaranya gitu, dan pun dibarengi dengan jengkel, emosi, marah gitu. Ya mohon maaf Pak ya. Biasanya seperti itu. Itu benar dah Pak? Betul. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30 Allah mengatakan bahwa apapun yang terjadi dengan diri kita itu akibat buah tangan kita sendiri. Jadi apabila kita sudah menemukan buah tangan itu, bisa menemukan akibat yang menjadikan penyakit itu, dan kita pun merubah dari sifat itu, insya Allah penyakit kita akan sembuh gitu Bapak. Misalnya Bapak nih penyakit emah, misalnya emahnya udah parah nih Pak, misal Pak ya, udah berobat nggak sembuh-sembuh, minum obat misalnya sembuh, habis obat kambuh giim, itu tuh bukan karena dia sering terlambat makan, karena dianya sering stres. Jadi kalau Bapak nanti di benjolan kiri ini Bapak itu bisa lebih sabar. Kalau bicara tidak dibarengi dengan ada emosi, Bapak mengakui bahwa itu suatu kesalahan, lalu perbanyak istighfar, insya Allah nanti benjolannya pun akan lebih mengecil, dan Bapak dikasih kesembuhan mudah-mudahan oleh Allah. Gitu Pak. Iya? Iya. Tapi saya mohon maaf ini Pak, Bapak jangan tersinggung saya ngomong macam ini Pak ya. Ini karena saya pengobatannya seperti itu gitu Bang. Karena kan penyakit itu Pak timbul itu 90% dari pola pikir kita, 10% pola makan gitu Pak ya. Kebanyakan orang itu kadangan yang lebih diperhatikan itu pola makan. Jangan makan yang asam-asam katanya. Jangan makan yang pedas-pedas, nanti lambung kau kena katanya gitu. Tapi di stresnya tidak pernah dihindari gitu, bahkan percuma gitu. Padahal pola pikir kita itu yang istilahnya itu yang membuat pemicu penyakit yang banyak ke diri kita itu gitu Pak. Jadi mulai sekarang saya doakan Bapaknya ya, doa saya diaminkan. Jelaskan Pak suara saya Pak.
Ya, jelas. Mm-mm. Bapak hukuman nikah. Mm-mm. Berarti itu Bapak divonis dokter itu getah bening ya? Mungkin. Ya udah Bapak aminkan doa saya Pak ya. Aminkan Pak ya. Iya, iya. Bapak jangan tersinggung tadi saya ngomong seperti itu Pak ya. Bukan saya mengatakan bahwa Pak itu banyak dosa ada. Saya pun belum tentu Pak. Saya kan hanya itu mencari penyebab penyakit Pak. Saya gam yang ngomong ini belum tentu gam. Bukan manusia sempurna agen Bapak. Cuman kan namanya manusia nih. Saling mengingatkan, saling menasihati. Saya pun sama. Belum tentu gam gian Mbah. Siapa tahu lebih banyak dosa saya daripada Bapak gitu kan. Saya bukan menggurui Bapak, bukan menceramai Bapak, mohon maaf. Saya hanya cari solusi jagian, Mbak. Jadi biasanya Bapak seperti itu tuh sering emosi. Kalau bicara itu kadang-kadang dibarengi rasa ngotot gitu, Mbak. Ya akhirnya jadikan benjolan di sini gitu, Mbak, di sebelah kiri. Kalau Bapak tidak merasa, jangan diiyakan gitu, Bapak. Ya mohon maaf gitu, Bapak. Sekarang aminkan doa saya, Pak ya. Aminkan doa saya. Aminkan ya, Pak ya. Jelas makan suara saya? Jelas makan? Ya udah. Pak siapa namanya? Pak Ibrahim ya? Iya. Pak Ibrahim. Aminkan doa saya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hamba bertawasul dengan Ismul Azam untuk membuang, menyembuhkan pengaruh negatif, menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh Bapak Ibrahim. Ya Hakimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azim. Ya Hakimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azim. Ya Hakimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azim. Ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku, bapakku, Bapak Ibrahim. Ya Allah, beliau mengalami benjolan di leher sebelah kirinya ya Allah. Ya Allah, apabila itu ya Allah diakibatkan yang mungkin ya Allah, Bapak Ibrahim ya Allah sering emosi ya Allah. Kalau bicara ya Allah, sering dibarengi dengan nada-nada emosi ya Allah. Apabila itu menjadikan penyakit di dalam tubuhnya ya Allah. Apabila itu suatu kesalahan di hadapan-Mu ya Allah. Dan apabila itu tidak baik bagi tubuh Pak Ibrahim ya Allah, hamba memohon ya Allah, ampunilah beliau ya Allah. Ampunilah beliau ya Allah. Ampunilah beliau ya Allah. Ampunilah beliau ya Allah. Jadikanlah beliau ya Allah hatinya lebih sabar ya Allah. Hatinya lebih lembut ya Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagis. 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 Ya Allah, apabila di dalam tubuh Bapak Ibrahim ya Allah terdapat sihir, khodam, penyakit ya Allah yang mungkin dikirim oleh orang yang iri ya Allah, orang yang dengki ya Allah, hamba memohon ya Allah, balikanlah ya Allah dengan caramu ya Allah. Balikanlah ya Allah dengan caramu ya Allah. Balikanlah ya Allah dengan caramu ya Allah. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang sama Bapak dipegang benjolannya di telapak tangan kanan, ditempelkan gini ya Pak. Ditempel gini ya. Sambil didengarkan doa saya, ataupun bisa gak Bapak ikuti dalam hati doanya Pak ya. Karena kata Nabi, barang siapa yang mengalami di salah satu tubuhnya sakit, bacakanlah doa ini, insya Allah nanti penyakit itu akan berkurang gitu. Ada hadisnya riwayat Muslim gitu Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru.
A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Boleh Bapak lepaskan, Pak? Boleh? Oh, udah dilepaskan. Doanya saya WhatsAppkan ke Bang Joni, Pak ya. Nanti sama Bapak dibaca. Setiap mau tidur atau apa dipegang sambil Bapak baca, Pak ya. Baca doa yang tadi. Baca bismillah 3 kali, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Lalu baca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Sambil Bapak pegang ke daerah yang benjolan kan Bapak ya. Pokoknya mau tidur dibaca, bangun tidur dibaca kan. Insyaallah nanti pun berkurang gitu Bang. Cuman mohon maaf, bukan saya tulah sama orang tua, mohon maaf, saya juga istilahnya belum tentu sempurna. Bapak harus lebih sabar, ya Pak ya. Jangan banyak emosi, karena kalau Bapak sering emosi, kalau bicara kadangan sering berapi-api gitu Pak, meledak-ledak, itu nanti malah membesar ininya gitu Pak. Itu orang yang kena benjolan kadangan sebelah kiri itu akibat seperti itu, kebanyakan seperti itu Pak. Tapi kalau Bapak nanti menyadari, pokoknya Bapak doanya macam ini. Habis sholat Pak ya, habis sholat Bapak baca macam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, seandainya ya Allah benjolan saya di leher saya ini ya Allah, di sebelah kiri saya ini ya Allah, yang mungkin diakibatkan ya Allah oleh saya ya Allah yang sering mudah emosi ya Allah. Kalau bicara kadangan dibarengi dengan rasa emosi ya Allah. Apabila itu suatu kesalahan ya Allah, dan itu tidak baik bagi tubuh saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Baca itu setiap habis sholat Pak ya. Kalau Bapak lebih sering dibaca itu, dan Bapak pun nanti lebih sabar. Namanya manusia pasti ada emosi. Di saat emosi itu jangan sering dipendam gitu Pak. Karena kalau Bapak itu kadang kalau emosi 3 hari pun belum hilang gitu Pak. Kadangan tuh dalam hatinya tuh, kalau saya lihat gitu Pak. Kadang masih disimpan gitu Pak. Kadang dipendam gitu Pak. Iya. Nah, kalau udah. Insya Allah nanti Bapak sambil Bapak berjalan mau berobat misalnya ke dokter sambil jalankan ini insya Allah nanti Pak ya. Insya Allah nanti pun berkurang. Asal apa yang saya sarankan sama Bapak dijalankan. 1, saya ulangi lagi, jangan emosi, jangan mudah emosi. 2, kalau bicara jangan dibarengi rasa emosi Pak ya. Biarkan misalnya ada orang yang mancing kita emosi atau apa, kita santai aja, jangan disimpan dalam hati Pak ya. Sambil dibaca doa tadi, ya Allah, yang seperti saya praktekkan. Dan pun nanti saya kasih doanya dipegang. Nanti saya WhatsAppkan lah ke Bang Joni biar lebih nyaman Pak ya. Mudah-mudahan nanti pun berkurang. Insya Allah nanti pun ini. Karena belum ini ya, belum parah. Agak ngurang lah nih. Agak ngurang, alhamdulillah. Kalau penyakit itu besar katanya ini ada pengurangannya sedikit. Ya segitu aja Pak ya. Iya. Mohon maaf kata-kata saya jangan tersinggung Pak ya. Iya. Assalamualaikum.